Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan menyampaikan kajian materi. Yang pertama, definisi pengendalian. Yang kedua, strategi pengendalian. Yang ketiga, pendekatan pengendalian birokratis. Yang keempat, proses pengendalian organisasi. Yang kelima, tahapan-tahapan pengendalian. Yang keenam, tingkatan pengendalian. Dan yang terakhir, pengendalian pada berbagai bidang kegiatan dalam organisasi. Definisi pengendalian itu sendiri yaitu berfungsi pengendalian atau controlling diterapkan untuk menghentikan berbagai pelanggaran pekerjaan yang dapat menimbulkan pemborosan. Adanya pemborosan menandakan bahwa pekerjaan tidak dapat dilakukan secara efektif dan efisien, sehingga sulit bagi organisasi untuk mencapai tujuannya. Nah, sedemikian pentingnya memahami berbagai pelanggaran pekerjaan yang terjadi dalam organisasi, sehingga para pemimpin organisasi harus mampu mengidentifikasi faktor-faktor penyebabnya. Strategi pengendalian. Sistem pengendalian manajemen merupakan alat untuk mengimplementasikan strategi. Strategi merupakan rencana-rencana untuk mencapai tujuan organisasi. Strategi adalah pola tindak. Para manajer melaksanakan aktivitas pengendaliannya melalui 3 metode. Antara lain, manajer melakukan evaluasi atas kegiatan bisnis untuk memastikan keuntungan. Pengendalian birokratis menggunakan peraturan, ketentuan, dan otoritas formal dalam melaksanakan kegiatan bisnis. Pengendalian semacam ini termasuk identifikasi kinerja organisasi yang terdiri dari prestasi sumber daya manusia, laporan keuangan, dan strategi pasar. Pengendalian kelompok berbeda dengan 2 jenis pengendalian sebelumnya yang mengarah pada strategi keunggulan perusahaan. Pengendalian kelompok lebih mengarah pada pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan nilai-nilai perusahaan melalui norma dan aspek-aspek lain yang berkaitan dengan budaya perusahaan. Pendekatan pengendalian birokratis. Pengendalian organisasi dapat dilakukan dengan mengetahui situasi-situasi sebelum, saat berjalan, dan setelah kegiatan terjadi. Terdapat 3 jenis pengendalian berdasarkan pada waktu terjadinya peristiwa. Feed forward control. Berdasarkan pada berbagai pengalaman atas peristiwa dan informasi yang telah terjadi, akan diperoleh gambaran kondisi pada masa lampau yang disebut sebagai pengendalian antisipatif. Pengalaman atas diri sendiri dan bersumber dari luar diri dapat dijadikan sebagai referensi untuk mengurangi kegagalan yang mungkin terjadi pada saat melakukan aktivitas. Dengan begitu, perusahaan dapat berhasil dalam mengembangkan sumber daya manusia dengan berbagai informasi dari metode-metode. Sebagai contoh, perusahaan menyiapkan tenaga ahli pada bidang produksi untuk mengantisipasi masuknya produk lain dengan teknologi yang lebih baik. Concurrent control. Berdasarkan pada pertimbangan tertentu, manajer tidak melakukan perbaikan pada masalah yang lalu. Akan tetapi, pengendalian dilakukan ketika kegiatan sedang berlangsung, direct control, yang dilakukan oleh manajer secara langsung di lapangan dan bersama-sama dengan karyawan melakukan pengendalian. Manajer secara langsung memantau kegiatan karyawan di lapangan dan dapat melakukan pengendalian ketika timbul masalah. Pengalaman dari omset penjualan mobil dapat dijadikan sebagai dasar menentukan strategi penjualan oleh perusahaan penjualan mobil. Pengendalian berdasarkan informasi-informasi dengan melihat secara langsung pada situasi lapangan yang tengah terjadi saat ini disebut sebagai pengendalian bersama. Feedback control. Dengan meninjau secara langsung ke lokasi pabrik tekstil, dapat diketahui situasi dalam kegiatan proses produksi yang dapat dijadikan sebagai pengendalian pada saat terjadi.
menghitung jumlah roti yang dijual, dan mendapatkan informasi melalui angket yang diisi pembeli mengenai kepuasan pelanggan merupakan pengendalian setelah kegiatan terjadi. Pengendalian dilakukan berdasarkan pada informasi dari pelanggan mengenai kepuasan yang mereka peroleh atas suatu produk disebut sebagai pengendalian umpan balik. Contoh dari pengendalian umpan balik adalah laporan keuangan yang memperlihatkan pendapatan penjualan menurun. Proses pengendalian umumnya meliputi 4 tahapan, meliputi penetapan standar kinerja, pengukuran kinerja aktual, membandingkan kinerja aktual dengan kinerja dengan standar kinerja, dan pengambilan tindakan korektif. Tahapan pengendalian menunjukkan perlunya memiliki suatu cara menerima informasi, cara menilainya, dan cara untuk memberikan instruksi. Pada proses pengendalian ini juga diperlukan komponen-komponen yang meliputi observer, pengamat, evaluator, direktur, dan jaringan komunikasi. Tahapan-tahapan pengendalian. Penetapan standar merupakan target yang telah ditetapkan pada saat perencanaan dan akan menjadi acuan pembanding kinerja pada kemudian hari. Ukuran kinerja meliputi apa yang diukur, apa tujuan pengukuran, siapa yang diukur, siapa yang akan menggunakan ukuran, kapan pengukuran dilaksanakan, di mana pengukuran dilakukan, bagaimana cara pengukurannya, dan apa manfaat pengukuran. Tahapan membandingkan kinerja aktual dengan kinerja menggunakan langkah-langkah berikut. 1. Mendefinisikan pekerjaan. 2. Menilai prestasi pekerjaan. Dan 3. Menyediakan langkah pengendalian. Tahapan pengendalian korektif merupakan saat bagi pemimpin untuk belajar bagaimana para pemimpin akan memberikan kinerja yang bisa diterima atau tidak, dan mereka harus mengerjakan laporan tersebut. Tingkat pengendalian sesuai tingkatan manajemen. Pengendalian ada 3 tingkat, yaitu pengendalian operasional, pengendalian hubungan manusia, dan pengendalian manajerial. Pengendalian operasional adalah pengendalian yang dilakukan tenaga manajer teknis dalam mengarahkan bidang tertentu. Supervisor penjualan memantau kegiatan penjualan yang dilakukan oleh para tenaga penjual agar sesuai target penjualan yang telah disesuaikan. Manajer keuangan harus mempertanggungjawabkan pengalokasian dan memanfaatkan dana sesuai rencana. Manajer sumber daya manusia melaksanakan kegiatan pengadaan, pengembangan, pemberian kompensasi, dan pemisahan sumber daya manusia. Dalam tingkatan ini disebut hubungan manusia melaksanakan manajerial dalam mengarahkan untuk memanfaatkan sumber daya organisasi. Pengendalian pada berbagi bidang kegiatan dalam organisasi antara lain pengendalian sumber daya manusia, pengendalian keuangan, pengendalian produksi, dan pengendalian pemasaran. Pengendalian sumber daya manusia adalah proses pengaturan kegiatan manusia dalam kondisi dengan harapan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan organisasi. Berbagai metode dapat dilakukan oleh manajer untuk melakukan pengendalian sumber daya manusia untuk mencapai kinerja sesuai dengan yang diharapkan. Pengendalian pada berbagai bidang kegiatan dalam organisasi. Pada tahap ini terdapat 4 pengendalian yang akan dilakukan oleh manajer atau pimpinan, yaitu pengendalian sumber daya